Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Dasar Telekomunikasi. Di unit 1 ini kita akan membahas tentang modulasi dan demodulasi analog. Nah, sebelum masuk ke percobaannya, diharapkan teman-teman sudah memahami terlebih dahulu tujuan praktikum dari unit 1 ini. Adapun tujuan praktikumnya, yang pertama itu, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar modulasi dan demodulasi. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mempelajari dan menjelaskan proses modulasi dan demodulasi baik amplitudo, frekuensi maupun fasa dengan menggunakan software MATLAB. Nah, untuk peralatan yang digunakannya sendiri itu yang pertama ada komputer dan yang kedua itu ada software MATLAB. Nah, di sini modulasi dijelaskan sebagai proses perubahan atau varying suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Lebih mudahnya bisa dijelaskan bahwa modulasi adalah proses penumpangan sinyal informasi ke sinyal pembawa atau carrier. Nah, dengan adanya modulasi ini memungkinkan untuk pengiriman sinyal informasi dengan jarak yang lebih jauh. Karena sinyal informasi itu memiliki frekuensi yang rendah, sedangkan sinyal pembawa atau carrier itu biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi, sehingga saat sinyal informasi ditumpangkan ke sinyal berfrekuensi tinggi ini, maka sinyal informasi akan bisa dikirimkan dengan jarak yang lebih jauh. Nah, untuk teknik modulasi pada modulasi analog ini ada 3, yaitu amplitude modulation atau AM, kemudian frequency modulation atau FM, dan phase modulation atau PM. Nah, yang pertama itu ada amplitude modulation atau AM. Nah, di modulasi ini sinyal pembawa itu amplitudonya diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sesaat sinyal pemodulasi. Nah, sedangkan frekuensinya itu tetap. Nah, di frekuensi modulasi ini proses modulasi dilakukan dengan cara mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa sinyal sinusoidal, yaitu dengan cara menyelipkan sinyal-sinyal informasi pada gelombang pembawa tersebut. Nah, pada frekuensi modulation ini nilai amplitudonya yang tetap. Nah, di phase modulation atau PM ini sudut fasa sesaat dari pembawa diubah oleh sinyal pemodulasi. Kemudian kita bisa langsung masuk ke percobaan yang pertama. Di percobaan yang pertama ini kita akan melakukan percobaan tentang modulasi dan demodulasi amplitudo. Nah, kita bisa menggunakan kode sumber yang ada di nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, kalian bisa langsung mengcopy atau mengetikkannya langsung di MATLAB. Nah, di sini saya sudah mengetikkannya di MATLAB. Nah, ini adalah listing program yang digunakan pada percobaan modulasi dan demodulasi amplitudo. Di sini, listing program yang di atas ini merupakan parameter yang digunakan untuk membangkitkan sinyal X. Sinyal X ini merupakan sinyal informasi atau input sinyalnya. Dibangkitkan dengan fungsi sin 2 kali Pi dikali F dikali T. Kemudian sinyal ini ditampilkan dengan menggunakan subplot dan plot. Dan juga diberikan X label dan Y label. Kemudian diberikan juga title, di sini dinamakan original signal. Kemudian ada juga access. Access ini untuk mengatur tampilan grafiknya, batas-batas di tampilan grafiknya seperti itu. Kemudian di sini juga ada listing program yang digunakan untuk membangkitkan carrier sinyal atau sinyal pembawanya. Di sini kita menggunakan frekuensi carrier sebesar 100 dan sinyal carrier itu didefinisikan sebagai A sama dengan sin 2 kali Pi dikali Fc dikali T. Nah, sinyal ini sama juga seperti sinyal informasi, ditampilkan dengan menggunakan subplot dan plot, kemudian diberi beberapa label dan title. Nah, selanjutnya itu ada variabel Y. Nah, variabel Y di sini merupakan sinyal termodulasi atau sinyal hasil modulasi dari sinyal X yang dimodulasikan dengan sinyal A. Nah, di sini untuk memodulasikan sinyal X itu digunakan fungsi AMOD yang ada pada MATLAB. Nah, AMOD ini memiliki parameter yaitu X yang merupakan sinyal informasinya atau sinyal inputnya. Kemudian FC ini frekuensi carrier atau frekuensi
dari pembawanya, kemudian ada Fs yang merupakan frekuensi sampelnya. Nah, Y ini kemudian ditampilkan juga menggunakan support dan plot, sama seperti input sinyal dan carrier sinyal ini. Kemudian dari sinyal Y ini kemudian dilakukan demodulasi. Nah, jika tadi untuk memodulasi digunakan AM mode, untuk demodulasi ini digunakan AM demode. Nah, di sini didefinisikan lagi sebagai sinyal X sama dengan AM demode Y. Y ini merupakan sinyal termodulasi tadi. Kemudian digunakan juga FC. FC ini frekuensi carrier-nya dan Fs ini frekuensi sampelnya. Nah, kemudian ditampilkan juga dengan menggunakan support dan plot. Kemudian bisa di run, dijalankan. Nah, maka akan didapatkan grafik seperti ini. Nah, di yang paling atas ini merupakan original signal atau information signal. Dia berbentuk sinyal sinusoidal. Kemudian carrier sinyal ini juga berbentuk sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang lebih rapat, karena tadi kita memasukkan 100 frekuensi, sedangkan untuk informasi sinyalnya kita hanya memasukkan frekuensinya itu 10. Nah, kemudian informasi sinyal ini akan dimodulasikan dengan carrier sinyal ini atau sinyal pembawanya. Kemudian akan dihasilkan sinyal termodulasi seperti pada gambar grafik yang ketiga ini. Nah, ini adalah sinyal termodulasinya. Jika diperhatikan sinyal termodulasi ini besar amplitudonya dia akan mengikuti dengan besar amplitudo dari original signal ini. Variasi dari besaran amplitudonya. Nah, kemudian dari sinyal yang termodulasi ini dilakukan lagi demodulasi, maka akan didapatkan sinyal aslinya. Sinyal asli ini akan sama dengan sinyal informasi tadi yang dijadikan sebagai inputnya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke percobaan kedua, yaitu percobaan tentang modulasi dan demodulasi frekuensi. Nah, di percobaan ini kita hanya melakukan perubahan pada proses modulasi dan demodulasinya. Di sini proses modulasi menggunakan fungsi FM mode dan juga ada variabel tambahan. Nah, kita langsung saja masuk ke listing programnya. Di sini saya sudah membuat listing program untuk FM. Nah, jadi untuk FM itu yang dilakukan perubahan hanya di listing program di bawah sini. Nah, untuk FM di sini variabel Y sama dengan FM mode. Nah, FM mode ini FM modulation maksudnya. Kemudian X ini adalah sinyal informasinya, kemudian FC ini frekuensi carrier-nya, kemudian ada Fs juga frekuensi sampelnya. Kemudian yang 50 ini merupakan frekuensi deviation. Nah, 50 di sini maksudnya adalah 50 Hz. Nah, kemudian di sini juga X di sini untuk demodulasinya sama dengan FM demode. Nah, FM demode ini merupakan fungsi yang digunakan untuk frekuensi demodulation. Nah, untuk variabelnya sama seperti tadi. Di sini bedanya hanya Y, yaitu merupakan sinyal termodulasi. Nah, terus ditampilkan dengan menggunakan plot. Nah, bisa langsung kita run saja. Nah, di sini bisa terlihat yang paling atas ini adalah information sinyalnya, kemudian ini adalah carrier sinyalnya, dan ini adalah sinyal yang termodulasinya. Nah, dari sini bisa kita lihat jika informasi sinyal ini memiliki amplitudo yang relatif naik, maka frekuensi di sini juga akan merapat. Kemudian saat di sini amplitudonya beranjak turun atau menuju lembah, di sini frekuensinya akan semakin merenggang. Nah, seperti itu. Ini adalah frekuensi modulation sinyalnya. Kemudian saat dilakukan demodulasi dari sinyal termodulasi ini akan didapatkan sinyal informasi atau yang sama persis seperti original sinyalnya. Yang terakhir adalah percobaan tentang modulasi fasa dan demodulasi fasa. Nah, dari listing programnya kita hanya perlu
mengubah di bagian listing program tentang modulasi dan demodulasinya. Jika melihat pada modul, di modulasi fase ini kita akan menambahkan suatu variabel baru bernama pasteDev sama dengan pi per 2. pasteDev ini adalah path deviation. Kemudian untuk memodulasinya kita menggunakan fungsi pmod atau path modulation dengan variabel x yang merupakan sinyal informasinya, kemudian fc yang merupakan frekuensi carrier-nya, dan fs yang merupakan frekuensi sampel dari sinyal informasi dan sinyal carrier-nya. Kemudian ada juga pasteDev. Nah, kemudian sinyal termodulasi ini ditampilkan lagi dengan menggunakan subplot dan plot. Nah, untuk demodulasinya di sini kita akan menggunakan fungsi pmDemod dengan variabel atau parameter yang sama seperti pada pmod ini. Langsung saja kita masuk ke MATLAB-nya. Di sini saya sudah mengetikkan programnya. Di sini path modulation dan path demodulation. Lalu kita run untuk melihat grafik yang dihasilkannya. Nah, di sini bisa terlihat ini adalah sinyal informasinya, dan ini adalah carrier sinyalnya atau sinyal pembawanya, dan ini adalah sinyal yang termodulasinya atau sinyal hasil modulasi dari informasi sinyal dan carrier signal. Jika dilihat di sini terjadi perubahan fase dari yang sebelumnya sebesar 0 derajat menjadi 90 derajat di sinyal termodulasi ini. Pada sinyal hasil demodulasi ini didapatkan bentuk sinyal asli yang sama persis dengan sinyal inputannya. Sekian video praktikum dari unit 1 tentang modulasi analog dan demodulasi analog. Bila ada yang masih dibingungkan atau belum paham, mohon ditanyakan saat praktikum berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.